Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Nasir Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Nasir Afriyadi, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi yang cukup menggembirakan tentunya. Ini datangnya dari Kemendikbudristek terkait dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini ataupun program tahap ketiga yang masih belum selesai, yang merupakan serangkaian program P3K di tahun 2021. Nah, terkait dengan informasi yang cukup menggembirakan ini, Kemendikbudristek mengajukan dua opsi pilihan bagi teman-teman guru yang sudah lulus passing grade, ya. Bagi teman-teman guru yang sudah lulus passing grade, itu ada dua opsi yang ditawarkan oleh pemerintah. Yang pertama, mengikuti tahap ketiga yang saat ini sedang direncanakan oleh pemerintah, dan sebentar lagi jadwal akan dilangsungkan atau diinformasikan bagi seluruh peserta P3K di tahun 2021. Itu saat ini berkas sudah rampung, sudah lengkap oleh Panselnas yang hasil dari rapat kemarin dari BKN, kemudian dari Kemendikbudristek terkait tentang regulasi yang akan dilaksanakan pada tahap ketiga ini. Jadi semua berkas sudah rampung dan saat ini tinggal menunggu waktu tepat untuk mengumumkan kapan pelaksanaan tes tahap ketiga itu akan dilangsungkan, gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kemudian opsi yang kedua adalah bagi teman-teman guru yang sudah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi, opsi yang ditawarkan yang kedua oleh pemerintah adalah menunggu pelaksanaan P3K di tahun 2022, di mana pelaksanaan P3K, rekrutmen P3K di tahun 2022 ini, menurut kabar yang disampaikan oleh Kemendikbudristek kemarin pada saat Zoom meeting, menyatakan bahwa formasi pada tahun program P3K di tahun 2022 ini itu lebih banyak daripada formasi yang pada tahap pada tahun 2021 kemarin. Ya, oleh karena itu kesempatan yang besar masih bisa dapat Ibu dapatkan untuk bisa lulus P3K di tahun 2022 ini. Jadi bagi teman-teman guru, semisal seperti ini Bapak Ibu, P3K di tahap ketiga ini, pada program P3K tahun 2021 yang saat ini masih belum selesai dengan tahap ketiganya, kalau memang Bapak Ibu tidak ada formasi yang dekat dengan Bapak Ibu, maka sebaiknya Bapak Ibu tidak perlu mengikuti tes tahap ketiga. Ya, maka Bapak Ibu tidak perlu mengikuti tes ke tahap ketiga agar nanti Bapak Ibu tidak menyesal di kemudian hari. Ya, jadi kalau memang kecuali memang Bapak Ibu ada niat untuk pergi ke tempat yang jauh, ya, misalnya masih bujang, mau tahu situasi di luar, ngajarnya di kepulauan atau bagaimana, ya terserah Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu sudah siap, ya tidak jadi masalah. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya keluarga, anak istri di rumah, maka sebaiknya saran saya, maka tidak perlu mengikuti di tahap ketiga apabila formasi yang ada itu hanya di kejauhan atau di daerah kepulauan. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal bersabar saja untuk mengikuti program P3K di tahun 2022, dan ini sudah dipastikan
bahwasanya program P3K di tahun 2022 itu akan tetap digelar oleh pemerintah untuk memenuhi 1 juta guru P3K gitu. Ya. Mendingan dari Bapak Ibu bingung sibuk-sibuk kemana-kemana, kalau menurut saya lebih baik mempersiapkan diri lah, banyak belajar, banyak perbanyak informasi terkait dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini, sistemnya seperti apa, regulasinya seperti apa. Setelah itu Bapak Ibu tinggal menyiapkan diri lah, sambil menunggu, sambil belajar. Kami yakin ketika Bapak Ibu itu sudah menyiapkan segala sesuatunya, maka sampai pada tahap titik pelaksanaan P3K, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan itu dengan baik, dan tentunya Bapak Ibu akan lulus menjadi P3K di tahun 2022 ini. Namun perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya nilai PG di tahap di tahun 2021, baik itu tahap 1, kedua, dan ketiga, itu masih tetap bisa digunakan di program P3K di tahun 2022 ini. Misalnya Bapak Ibu pada tahap pelaksanaan P3K di tahun 2021 memiliki nilai yang cukup tinggi, yang cukup tinggi. Maka nilai itu maka bisa digunakan pada program P3K pada tahun 2022 ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, tetap semangat untuk melakukan perbaikan. Kalaupun nanti hasilnya tetap ada nilai yang lebih tinggi di tahun 2021-nya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan nilai yang sebelumnya ya. Dan ini kalau menurut saya merupakan kebijakan yang cukup adil ya, cukup adil bagi teman-teman guru yang ada yang pernah mengikuti P3K di tahap sebelumnya di tahun 2021 ini. Ini adalah satu kelebihan yang dimiliki bagi alumni bagi alumni peserta P3K di tahun 2021 ini. Dan jangan khawatir, semuanya sudah terkoneksi dengan baik dari Panselnas, dari BKN, kemudian dari Kemendikbudristek, bahkan bersama dengan daerah-daerah ya, terkait dengan kebutuhan formasi di setiap daerah masing-masing. Karena itu tetap semangat belajar, semangat untuk berkarya, semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak didik kita bersama ya. Terima kasih. Ini adalah informasi yang bisa saya sampaikan. Salam pendidikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.